Baik, izin memperkenalkan diri, saya Dion Paramentosoe dengan NPM 7080101 dari CSL 10. Di sini saya akan melakukan clinical skill lab, yaitu tentang resusitasi neonatus. Jadi untuk yang pertama kita mempersiapkan alat terlebih dahulu. Untuk resusitasi neonatus itu yang terdiri dari ambu bag, kemudian ada kateter deli, epinephrine, kemudian spuit, stetoskop, handscoon, kemudian ada bengkok, dan untuk alat perlindungan diri yang terdiri dari penutup kepala, kacamata, masker, dan juga apron. Nah, setelah itu, dan satu lagi meja yang sudah dilengkapi dengan infant warmer. Nah, setelah itu kita mencuci tangan. Baik, setelah mencuci tangan, kita memakai alat perlindungan diri yang terdiri dari penutup kepala, kacamata, masker, apron, dan juga handscoon. Oke, jadi yang pertama, bayi yang baru lahir itu langsung diletakkan di atas meja yang sudah disediakan infant warmer. Yang pertama, kita bersihkan dulu terlebih dahulu bayinya, kita keringkan. Oh ya, untuk tambahan perlengkapannya nanti ada tiga kain tambahan. Nah, setelah dikeringkan, kain yang pertama dibuang. Oke, setelah itu yang pertama kita nilai untuk 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah bayinya bisa bernapas, apakah bayinya menangis, dan apakah tonus ototnya baik atau tidak. Apabila 3 pertanyaan tersebut terjawab iya, bayi akan dilanjutkan ke perawatan rutin, yaitu dengan menjaga kehangatan, dinilai tonus ototnya, dan juga dilakukan perawatan observasi yang terdiri dari menilai nafasnya, denyut jantungnya, dan juga tonus ototnya. Namun, apabila salah satu pertanyaan tersebut terjawab tidak, itu berarti indikasi untuk dilakukan resusitasi. Nah, untuk resusitasi, itu langkah awalnya yang pertama, tetap kita berikan kehangatan, kemudian kita atur posisi. Nah, di sini kita butuhkan satu tambahan kain. Kita letakkan di bawah bahu bayi untuk menjaga agar bayi berada pada lehernya semi ekstensi. Nah, setelah itu kita kita bersihkan jalan nafas dengan menggunakan kateter deli. Yang pertama dari mulutnya terlebih dahulu. Oke. Setelah dari mulutnya, kemudian hidungnya. Nah, setelah dirasa semua lendir sudah terbuang, kita berikan rangsangan taktil dengan menyentil telapak kakinya, dan juga menepuk-nepuk. Nah, kemudian perhatikan apakah bayi sudah dapat bernafas spontan atau tidak. Namun sebelum penilaian itu kita atur lagi kepala bayinya dan kita nilai untuk kita evaluasi untuk ininya denyut jantungnya. Kemudian apakah bayi usaha napasnya, yaitu bayi menangis atau tidak, dan kulitnya apakah terdapat sianosis atau tidak. Apabila bayi sudah bernapas spontan, kita lakukan penilaian untuk distress pernapasan. Namun, apabila bayi tidak dapat bernapas spontan, contohnya dia kayak menggap-begap atau denyut jantungnya itu kurang dari 100, kita lakukan pemberian VTP. Nah, pemberian VTP ini dengan menggunakan ambu bag. Nah, ambu bag ini yang pertama harus diperhatikan sungkup harus sesuai dengan mulut bayi. Dengan pemberiannya itu tangan harus membentuk C, harus benar-benar melekat pada mulut bayi. Nah, ini diberikan sebanyak 40-60 kali per menit dengan evaluasi per 30 detik pertama. Kemudian diberikan dengan frekuensi remas lepas-lepas, remas lepas-lepas, remas lepas-lepas, remas lepas-lepas sampai 30 detik. Setelah itu kita lakukan evaluasi untuk 30 detik pertama. Kita cek denyut jantungnya. Setelah itu kita cek lagi untuk nafasnya, apakah sudah ada usaha untuk menangis, dan juga kulitnya apakah masih terdapat sianosis atau tidak. Apabila 30 detik pertama sudah dilakukan resusitasi dan berhasil,
bayi kemudian diselimuti dan dapat diberikan kepada ibu untuk dilakukan perawatan observasi. Namun apabila tidak berhasil, di sini kita lanjutkan ke 30 detik kedua. VTP dengan 30 detik kedua dengan frekuensi yang sama. Oke, baik. Kemudian kita evaluasi lagi. Untuk denyut jantungnya. Kemudian juga untuk nafasnya, apakah usaha nafasnya sudah baik dan apakah kulitnya terdapat sianosis atau tidak. Nah, apabila 30 detik kedua sudah berhasil, sama seperti tadi 30 detik pertama, bayi diberikan kepada ibu dan dilakukan perawatan observasi. Namun, apabila 30 detik kedua ini tidak memberikan respon yang baik, kita lakukan penilaian pengembangan dada. Nah, pengembangan dada yang pertama, kita lihat apabila dada mengembang. Nah, apabila dada tidak mengembang adekuat, itu kita evaluasi lagi untuk ambu bagnya. Ambu bagnya ini kita cek sungkupnya apakah sudah benar-benar sesuai. Setelah itu kita reposisi kepalanya harus benar-benar dengan semi ekstensi. Kemudian kita bersihkan lagi untuk jalan napasnya dengan kateter Deli. Setelah itu kita buka mulutnya dan sambil kita berikan tambahan tekanan pada ambu bag. Itu apabila dada tidak mengembang adekuat. Namun apabila dada mengembang namun denyut jantungnya lebih dari 60, di sini kurang dari 60 maksudnya, di sini kita lakukan VTP dengan tambahan kompresi jantung, di mana pemberian VTP dan kompresi jantung ini harus dilakukan oleh 2 orang. Baik, kemudian dilakukan VTP plus kompresi jantung, di mana untuk kompresi ini dilakukan dengan menggunakan 2 jempol, dibantu dengan asisten untuk melakukan VTP dengan frekuensi 3 kali kompresi 1 kali VTP, 3 kali kompresi 1 kali VTP, 3 kali kompresi 1 kali VTP. Setelah 30 detik dilakukan evaluasi menilai denyut jantungnya. Dinilai untuk denyut jantungnya. Nah, apabila denyut jantungnya masih kurang dari 60, indikasi untuk pemberian epinephrine. Nah, pemberian epinephrine diberikan untuk bayi itu dengan dosis 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram berat badan. Nah, ini epinephrine-nya dimasukkan ke dalam squid. Nah, sebanyak 0,1 sampai 0,3, kemudian diberikan secara intravena melalui vena umbilikal. Nah, setelah itu kita lakukan lagi untuk VTP plus kompresi jantung. Nah, VTP dan kompresi jantung ini diberikan selama 30 detik. Nah, kemudian dievaluasi lagi. Nah, apabila 30 detik pertama itu bayi denyut jantungnya sudah lebih dari 60 menit, ini untuk VTP-nya tetap dilanjutkan, namun kompresi dada dihentikan. Namun, apabila VTP plus kompresi dada sudah dilakukan selama 2 menit, kemudian ini kita lakukan untuk VTP dan kompresi dada tetap dilakukan dan direncanakan untuk dilakukan rujukan. Nah, apabila VTP dan kompresi dada sudah dilakukan selama 10 menit, namun tidak memberikan denyut jantung yang lebih dari 60, berarti dinyatakan untuk resusitasinya gagal. Baik, kemudian untuk perawatan pasca resusitasi, apabila resusitasinya dinyatakan berhasil, bayi kemudian akan diselimuti, diberikan kepada ibu, dan dilanjutkan ke perawatan observasi. Namun apabila direncanakan untuk rujukan, lakukan konseling kepada ibu, bayi, dan keluarga. Namun apabila resusitasi dinyatakan gagal, maka lakukan edukasi kepada ibu untuk perawatan payudara serta pencatatan dan pelaporan kasus. Demikian untuk clinical skill lab resusitasi neonatus.